mengajak kalian untuk meneladani semangat para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, kamu bisa lebih semangat belajar karena kamu adalah calon pemimpin di masa depan. Bertemu kembali bersama Ibu MS di pertemuan yang ketiga, mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan belajar materi mengenai daya dukung wilayah. Untuk lebih mengetahui apa itu daya dukung wilayah, mari langsung saksikan video pembelajaran berikut ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dengan penuh semangat mampu memahami fungsi daya dukung wilayah dan mampu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi dalam penerapan tata ruang wilayahnya. Nah, kamu harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan. Yang pertama, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Artinya adalah lingkungan juga memiliki batas ambang maksimum untuk ditempati oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Makanya juga daya dukung wilayah disebut juga daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Jadi lingkungan ini juga memiliki batas ambangnya. Jadi tidak semua hal bisa dilakukan di lingkungan yang sudah penuh seperti itu. Sama ibaratnya kalau ember yang terus-menerus diisi air akan tumpah. Nah, lingkungan kalau semakin banyak dipergunakan oleh manusia tanpa memperhatikan kelangsungan atau kelestarian lingkungan tersebut, maka itu dikatakan daya dukung wilayahnya tidak baik. Nah, di sini Ibu membuat dua ilustrasi. Yang pertama wilayah yang padat, yang kedua wilayah yang belum terlalu padat. Supaya kamu lebih mengetahui apa sebenarnya daya dukung wilayah itu. Nah, kalau kita lihat wilayah yang padat, ibaratnya bintang-bintang ini adalah permukiman. Nah, ini kan lingkaran ini sudah hampir penuh. Artinya kalau semakin banyak lagi ditambah di sini permukiman, maka wilayah ini sudah semakin sesak, tidak ada lagi lahan hijaunya. Sementara di sini permukimannya masih sangat sedikit, buatlah yang kosong ini adalah lahan hijau. Nah, jadi wilayah itu, lingkungan itu juga memiliki batasnya masing-masing. Nah, jadi daya dukung wilayah ini memiliki manfaat. Yang pertama, mengetahui sejauh mana suatu wilayah masih mampu mendukung perkembangan aktivitas kegiatan penduduk. Jadi kita bisa mengetahui apakah di wilayah itu masih bisa dibangun permukiman atau tidak. Atau jangan-jangan tidak ada lagi lahan kosong di situ. Yang kedua, memberikan informasi kepada para perencana atau pihak lain yang akan mengembangkan potensi wilayah tersebut. Nah, ini juga kita bisa memberikan informasi bagi mereka-mereka yang ingin mengembangkan wilayah tersebut, atau misalnya bagi mereka yang akan membangun permukiman di situ. Jadi kita berikan informasi, mereka tahu oh berarti di sini masih bisa dibangun permukiman. Oh berarti di wilayah ini tidak bisa lagi dibangun permukiman. Yang ketiga, menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran. Nah, jadi melalui analisis daya dukung wilayah kita bisa mensosialisasikan ini supaya apa? Supaya pihak-pihak tertentu sadar lingkungan itu juga tidak bisa dipaksa semuanya, tidak bisa semua di situ dibangun karena dia juga memiliki daya maksimum. Nah, ada beberapa jenis daya dukung wilayah. Yang pertama daya dukung lahan pertanian, yang kedua daya dukung lahan permukiman, yang ketiga daya dukung fungsi lindung, yang keempat daya dukung ekonomi wilayah, dan yang kelima daya dukung ekologi. Nah, hari ini kita akan mempelajari daya dukung lahan pertanian dan daya dukung lahan permukiman. Nah, kita mulai dari daya dukung lahan pertanian. Nah, jadi ini khusus untuk lahan pertanian saja. Jadi, daya dukung lahan pertanian ini merupakan kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar dapat hidup layak. Artinya, lahan pertanian itu apakah mampu dia menghasilkan tanaman pangan atau tidak. Tanaman pangan ini nanti berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Makanya di sini kita melihat kondisi sosialnya. Jumlah penduduk dan kebutuhan pangan per kapita per tahun. Artinya adalah berapa jumlah penduduk di wilayah itu dan berapa banyak kira-kira kebutuhan pangan yang dibutuhkannya. Misalnya berapa kilogram beras setiap tahun per orang. Kondisi fisik yaitu luas lahan panen dan produktivitas lahan. Artinya kita tidak bisa makan nasi kalau tidak ada lahan untuk menanam padi seperti itu. Nah, jadi kita nanti akan menghitung daya dukung lahan pertanian. Perhatikan ya.
Rumusnya adalah TOU, ini dibaca TOU sama dengan LP per PD per KFM per PR. Keterangannya adalah ini TOU, ini dibaca TOU, itu artinya adalah daya dukung wilayah pertanian. LP luas lahan panen, satuannya hektar. PD jumlah penduduk, satuannya jiwa. KFM kebutuhan fisik minimum, berapa banyak bahan pangan minimum yang dibutuhkan per orang per tahun. PR produksi lahan rata-rata per hektar. Nah, jadi di sini nanti kalau kita sudah menghitung, kita akan melihat ada beberapa analisis untuk menyimpulkan daya dukung lahan pertanian. Yang pertama, jika nilai TOU-nya lebih dari 1, maka DDLP-nya dikategorikan tinggi, artinya mampu menghasilkan tanaman pangan. Jika nilai TOU-nya sama dengan 1, DDLP-nya adalah optimal, berarti seimbang. Dan jika nilai TOU-nya kurang dari 1, maka DDLP-nya rendah, artinya lahan pertanian itu tidak mampu untuk menghasilkan tanaman pangan. Nah, di sini kamu bisa melihat contoh dari daya dukung lahan pertanian. Nah, mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Penduduk di suatu wilayah berjumlah 20.000 jiwa. Kebutuhan fisik minimumnya 150 kg per kapita per tahun. Luas lahan panen sebesar 1.000 hektar dan produksi lahan rata-rata per hektar itu sebanyak 4 ton per hektar. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa DDLP-nya atau daya dukung lahan pertaniannya. Nah, terlebih dahulu mari kita buat diketahui ditanya jawab. Kita buat penyelesaiannya. Oke, apa yang diketahui dari soal di atas? Yang diketahui penduduk, jumlah penduduknya berapa? 20.000 jiwa. Nah, kalau penduduk itu tadi apa? PD sama dengan 20.000 jiwa. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kebutuhan fisik minimumnya itu KFM. KFM sama dengan 150 kg per kapita per tahun. Oke, yang selanjutnya itu adalah luas lahan panen sebesar 1.000 hektar. Itu simbolnya tadi adalah LP sama dengan 1.000 hektar. Dan produksi lahan rata-rata per hektar itu sebanyak 4 ton per hektar. Maka tadi PR sama dengan 4 ton per hektar. Nah, yang 4 ton ini kamu harus mengubah satuannya itu ke satuan kilogram ya. 1 ton itu sama dengan 1.000 kilogram. Nah, jadi ini jadinya berapa? 4.000 kilogram per hektar. Nah, karena di sini kan satuannya kilogram, jadi harus sama-sama kilogram. Nah, yang ditanya adalah TOU atau daya dukung lahan pertaniannya berapa. Baiklah, kita akan jawab di sebelah sini. Nah, rumus untuk menghitung daya dukung lahan pertanian tadi adalah TOU sama dengan LP per PD per KFM per PR. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi di slide kita, jadi ini rumus untuk menghitung DDLP atau daya dukung lahan pertanian. Nah, mari langsung saja masukkan angkanya. LP luas lahannya itu 1.000. Kemudian jumlah penduduknya 20.000. Per KFM-nya itu 150 kg. Dan PR-nya itu yang kita ambil itu yang sudah diubah ke kilogram, bukan yang ton, yaitu 4.000 kg. Nah, sekarang langsung saja 1.000 dibagi 20.000 itu sama dengan 0,05. Nah, per 150 dibagi 4.000
itu adalah 0,0375. 0,0375. Semoga ibu gak salah hitung ya. Nah, sekarang langsung saja bagikan 0,05 bagi 0,0375, itu jawabannya adalah 1,3. Nah, jadi seperti yang ibu sampaikan di ketentuan tadi di slide, bahwa ada dia daya dukung yang kurang dari 1, sama dengan 1, dan lebih dari 1. Nah, 1,3 ini merupakan angka yang lebih dari 1, maka dia termasuk DDLP-nya itu adalah tinggi. Artinya adalah di lahan pertanian ini sudah mencukupi kebutuhan minimum penduduk dalam hal potensi hasil pertaniannya. Nah, jadi ini dia cara untuk menghitung DDLP. Ini contoh yang pertama. Dicatat di buku catatannya dengan rapi. Sekarang kita akan melihat daya dukung lahan permukiman. Nah, ini khusus untuk melihat wilayah permukiman. Kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang dapat menampung jumlah penduduk tertentu. Artinya di suatu wilayah itu apakah masih mampu menampung permukiman atau tidak. Atau jangan-jangan tidak ada lagi lahan yang bisa dijadikan untuk membangun sebuah permukiman. Nah, nanti kita akan menghitung juga daya dukung lahan permukiman. Ini nanti gantian aku, ini permukiman. Nah, daya dukung lahan permukiman sama dengan LPM per JP per alfa. Nah, jika LPM-nya belum diketahui, maka kita menggunakan rumus ini. Jika LPM ini nanti belum diketahui, maka kita menggunakan rumus ini. LPM sama dengan LW kurang, buka kurung, LKL tambah LKRB. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. DDPM yang ini itu daya dukung permukiman, itu yang akan ditanya. LPM, luas lahan yang layak untuk permukiman, artinya itu adalah lahan yang benar-benar bisa dipakai untuk dibangun permukiman. Kemudian JP, jumlah penduduk. Alfa, ini bacanya alfa, koefisien luas kebutuhan ruang per kapita. Berapa sebenarnya kira-kira manusia membutuhkan ruang untuk permukimannya? Luas wilayah keseluruhan, luas kawasan lindung. Kenapa nanti dikurang kawasan lindung? Karena kawasan lindung itu tidak boleh dijadikan permukiman. Begitu juga dengan LKRB, luas kawasan rawan bencana. Tidak boleh dibangun permukiman di daerah kawasan rawan bencana karena itu sangat berbahaya. Nah, sama seperti pertanian tadi, jika DDPM-nya nanti lebih dari 1 itu dikategorikan tinggi, artinya wilayah tersebut masih mampu menampung permukiman. Jika DDPM-nya sama dengan 1 berarti optimal, seimbang. Dan jika DDPM-nya kurang dari 1 berarti rendah, artinya wilayah tersebut tidak mampu lagi untuk menampung permukiman. Baiklah, di sini kita akan melihat contoh dari daya dukung permukiman. Mari kita lihat contohnya. Luas suatu wilayah 250 hektar. Jumlah penduduknya 70.000 jiwa. Koefisien luas kebutuhan ruang per kapita itu 85 meter persegi per kapita. Di situ terdapat juga kawasan lindung seluas 80 hektar dan kawasan rawan bencana seluas 60 hektar. Nah, hitunglah DDPM-nya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Jadi kita buat dulu diketahui. Nah, diketahui luas suatu wilayah 250 hektar, yaitu LW. Ya kan? LW sama dengan 250 hektar. Nah, selanjutnya diketahui adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk tadi simbolnya JP. Berapa jumlah penduduknya? 70.000 jiwa. Oke. Nah, yang diketahui lagi koefisien luas kebutuhan ruang per kapita. Ini disimbolkan tadi dengan lambang alfa. Ya, seperti ini. Alfa sama dengan 85 meter persegi per kapita. Oke, apalagi yang diketahui? Terdapat kawasan lindung seluas. Kawasan lindung tadi LKL. Luas kawasan lindung LKL sama dengan 80 hektar. Ya, dan kawasan rawan bencana itu 60 hektar. Kawasan rawan bencana tadi LKRB.
sama dengan 60 hektar. Nah, di soal ini satu lagi yang belum diketahui, ya, yaitu LPM-nya. Di sini LPM-nya belum diketahui. Nah, luas permukiman yang minimum yang harus ditempati oleh penduduk. Nah, jadi apa yang ditanya? Ditanya adalah DDPM-nya. Ditanya DDPM-nya. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan soal ini. Nah, untuk kalian ketahui, sebelum kita menghitung DDPM, maka kamu harus mencari dulu LPM-nya berapa. Nah, jadi karena di dalam rumus DDPM ada LPM, maka kamu cari dulu LPM-nya. LPM sama dengan LW dikurang LKL tambah LKRB. Seperti ini. Jadi langsung saja masukkan angkanya. Luas wilayahnya berapa? 250 hektar. Dikurang LKL-nya 80 tambah LKRB-nya 60. Jadi berapa ini? 250 dikurang 80 tambah 60 itu 140. Nah, 250 dikurang 140 sama dengan 110 hektar. Ingat, hektar ini kamu ubah satuannya ke meter persegi. Nah, jadi ada ketentuan bahwa di sini Ibu buat ya. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Ingat ya, 1 hektar ini sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi ini kamu kalikan dengan 10.000. Jadi berapa kita dapat hasilnya? Kalau kali 10.000 jadi 1, 2, 3, 4 1.100.000 meter persegi. Itu ya, ingat. Nah, sudah kita cari LPM-nya, sekarang kita hitung berapa DDPM-nya. DDPM sama dengan LPM per jumlah penduduk, DP per alfa. Seperti ini. Jadi langsung saja masukkan angkanya. LPM tadi berapa? LPM-nya ini 1.100.000. 1.100.000 per jumlah penduduknya berapa? 70.000. Nah, seperti ini. Baru per alfa. Alfanya tadi 85. 85. Oke, mungkin kalau kesini muat ya, dari sini. Nah, jadi 1.100.000 dibagi 70.000 itu Ibu dapat 15,7. 15,71 per 85. Jadi 15,71 bagi 85 Ibu dapat itu hasilnya 0,18. 0,18. Nah, jadi ini hasil dari perhitungannya. Nah, hampir sama ya seperti yang di pertama tadi. Jadi ini ada juga ketentuannya bahwa kalau dia lebih dari 1 sama dengan 1 atau kurang dari 1 itu ada ketentuannya. Nah, jadi ini kalau angkanya kurang dari 1, 0,18 ini kan kurang dari 1, maka ini termasuk DDPM-nya itu adalah rendah. Nah, jadi seperti ini, DDPM-nya termasuk rendah. Oke. Nah, jadi rendah itu artinya apa? Karena kawasan itu sudah sangat sempit, tidak mampu lagi menampung permukiman di wilayah itu. Nah, jadi ini silakan dicatat di buku catatannya dengan rapi. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian semakin lebih mengetahui daya dukung lahan pertanian dan daya dukung permukiman. Jangan lupa kerjakan tugasnya.
Terima kasih dan salam SFD.